Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung meninjau penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemerintah memperkuat pemadaman dengan waterbombing dan operasi modifikasi cuaca. Sementara di Kalimantan Selatan, karhutla ini meluas dan kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga hingga penerbangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi karhutla di Kelurahan Petuk Katimpun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 19 Agustus 2026. Kondisi kemarau dan lahan gambut yang mudah terbakar menjadi tantangan dalam proses pemadaman. BPBD Palangkaraya mencatat 274 kejadian karhutla sejak awal Juni dengan luas lahan terbakar lebih dari 251 hektar. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Petuk Katimpun karena api sempat mendekati permukiman warga. Kabut asap juga membuat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan indikator mencapai 154 dan jarak pandang hanya sekitar 2 km. Kondisi ini turut memicu peningkatan kasus ISPA dengan balita menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak paparan asap. Untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan dari darat, BNPB telah memobilisasi 5 helikopter waterbombing. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan potensi hujan di wilayah rawan karhutla. Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Ya. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan dengan operasi modifikasi cuaca itu dengan waterbombing. Ya. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing? Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan. Bergeser ke Kalimantan Selatan, karhutla di Banjarbaru juga masih sulit dikendalikan. Di kawasan pengayuan Liang Anggang, api terus menyala di lahan gambut dengan keterbatasan sumber air. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga mulai menyelimuti kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Menyikapi hal ini, BPBD Kota Banjarmasin juga telah membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat rentan. Meski dipastikan belum ada titik api di Kota Banjarmasin, petugas tetap siaga menyusul puluhan kejadian kebakaran lahan di wilayah sekitarnya. Meluasnya karhutla kini berdampak pada kualitas udara dan kabut asap juga mengganggu jarak pandang. Sejumlah penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur bahkan terdampak dan mengalami penundaan. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar di Banjarbaru telah mencapai 945 hektar dari 162 kejadian. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurrafiq turun ke lapangan dan membantu petugas serta warga untuk memadamkan api. Ini tidak bisa parsial penanganannya ya, nggak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak membagi titik dengan pagar betis. Ini daerahnya rawan sekali. Sepertinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini. Ini nggak bisa dianggap remeh. Ini apinya terus terjadi dan sesuai dengan dokumen akademik BMKG, ini baru akan turun di bulan November. Warga diimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah. Pemerintah kini memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan melalui pemadaman darat, waterbombing, dan modifikasi cuaca. Upaya ini dilakukan untuk menekan meluasnya api dan mengurangi dampak kabut asap bagi masyarakat. Tim Liputan Berita 1.